Kembali ke channel Ars dengan saya Indra. Hari ini kita mau bikin rakitan PC lagi. Sudah cukup lama saya nggak ngerakit PC. Kebetulan ini ada casing dari Fractal yang torrent ini, yang ukuran mid ini dikirimkan ke kita. Dan saya penasaran dengan casing ini, karena casing ini penampilannya cukup menarik. Dan ini juga kayaknya cukup banyak dari kemarin juga yang sempet nanya kapan mau nge-build PC pakai casing torrent ini. Jadi kebetulan pas barangnya udah ada. Komponen-komponen juga kebetulan pas lagi ada yang bisa kita pakai di studio, ya udah kita build aja PC-nya. Jadi hari ini kita mau pakai casingnya ini nanti Fractal Torrent yang ukurannya ini ukuran mid ya. Kan ada yang ukuran lebih besar lagi, ini ukurannya ukuran tengah. Jadi dia nggak terlalu besar sekali ukurannya. Terus untuk prosesor kita pakai prosesor dari AMD. Ini yang 5800 X3D. Nanti saya jelasin kenapa kita pakai prosesor ini, nggak pakai prosesornya yang seri 7000. Motherboard kita pakai motherboard dari Asus. Ini Asus yang Crosshair 8 Dark Hero. Terus cooling kita pakai cooling dari Thermalright. Ini serinya yang Frost Commander 140. Ini ukuran fan-nya 140 mili kali 2. Jadi lumayan besar coolingnya ini dan tidak ada LED-nya sama sekali ya. Untuk memori kita di sini ini untuk SSD. Kita pakai SSD dari Adata. Ini serinya yang GMX S70 Blade. Ini M2 yang Gen 4 ya. Ini kapasitasnya 1 tera. Lanjut berikutnya, untuk memorinya kita pakai memori dari Adata juga. Ini serinya dia yang Spectrix D50. Ini yang ada logonya ROG ya. Jadi kebetulan karena boardnya kita ROG, saya pikir ya udah kita sekalian pakai memorinya juga yang ada logonya ROG biar lebih match dan lebih menarik. Power supply kita di sini ada dari FSP yang Hydro G 850 watt yang gold. Dan terakhir untuk graphic card, kita di sini pakai graphic card dari Power Color. Ini yang 7900 XTX. Oke, kita langsung turunkan dulu barang-barangnya, kita bongkar satu persatu. Dan kita pasang dulu motherboard, prosesor, dan memori-memorinya. Oke, jadi board ini di sini kita pakai ini Crosshair 8 Dark Hero. Ini mungkin kalian pasti sepintas kalian pernah merasa melihat board ini. Jadi ini board, ceritanya ini board sebenarnya boardnya Hani yang kemarin dia bikin PC yang Fractal North itu. Cuma kelihatannya dia berubah pikiran lagi setelah dirakit jadi custom cooling. Kelihatannya dia berubah mau mengganti casingnya lagi yang lain. Saya nggak tahu. Jadi dia copot ini, dia titipin ke saya, minta tolong suruh dipasangin ke torrent itu. Siapa tahu tiba-tiba dia berubah pikiran dan jadinya pakainya akhirnya casing torrent. Jadi boardnya kita pakai kembali boardnya Hani yang Dark Hero ini. Dan kebetulan memang penampilannya dia juga full warna hitam semua. Jadi match dengan cooling yang kita mau pakai ini yang full hitam. Jadi LED-nya bakal minimalis. Oh ya, untuk prosesor ini. Di sini kenapa kita pakai yang 5800 X3D ini? Karena nanti rencana ini mungkin PC kita bakal tes performanya. Kalau sempat ya, saya nggak tahu sih sempat apa enggak. Mudah-mudahan saya sempat ngetes. Jadi kita mau ngetes performanya dia untuk gaming. Karena seperti kalian tahu 5800 X3D ini memang fokusnya buat gaming. Jadi memang kebetulan ini juga graphic card-nya 7900 XTS. Jadi ya udah kita prosesornya kita tetap pakai 5800 X3D ini. Dan kita belum pakai yang seri 7000. Karena memang serinya kita yang 7000 itu lagi dipakai buat yang lainnya. Mungkin buat kalian yang penasaran mungkin punya 5800 X3D, kalian bisa lihat nanti performanya kira-kira seperti apa. Untuk SSD Adata ini sebenarnya dia sudah ada bawaan cooling seperti ini. Cuma kita nggak pakai heatsinknya dia karena kebetulan heatsinknya dia ini hanya plat tipis ya, aluminium seperti ini ya platnya dia ya. Jadi kita nggak pakai ini. Kita pakai bawaan punyanya Asus sendiri langsung karena kurang lebih punyanya Asus ini juga sendiri lebih besar dan lebih tebal untuk heatsinknya ya. Oke, di sini saya ada mau kasih sedikit kalian informasi juga. Jadi mengenai coolingnya Thermalright ini kebetulan saya lagi masang yang Commander 140 mili. Jadi kalian bisa lihat di tangan saya ini ada 3 macam spacer yang dipakai di coolingnya Thermalright. Jadi yang merah ini biasanya dipakai buat AMD, dia dari bahan plastik. Ada satu lagi itu yang ini itu yang mulus ini dipakai untuk Intel 11.5 sekian, bentuknya kayak gini spacernya. Nah, nanti ada satu lagi tuh bentuknya dia besinya seperti ini. Ini masih dari plastik, saya tunjukin ini. Jadi ini kelihatan ada kayak garis-garis gearnya ini. Ini hati-hati yang ini untuk LGA 1700 ya. Jadi jangan sampai kalian salah masang spacer yang ini, karena nanti kalau kalian salah masang kelihatannya dia bisa terpasang tetapi nanti bisa jadi cooling kalian tidak menempel ke prosesor atau bahkan karena dia terlalu pendek dia akan menekan prosesor terlalu berlebihan sehingga bisa merusak juga board atau prosesor kalian. Jadi perhatikan kembali kalau kalian masang cooling, hati-hati dengan spacer seperti ini ya. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik dipasang ya. Karena kita pakainya untuk AMD, jadi saya hanya mengambil part yang untuk AMD. Dan untuk AMD kalau kalian masang seperti ini di AM4 ataupun di AM5 nanti
backplate asli yang di bawah ini tetap digunakan, tidak perlu kalian lepas karena nanti dia akan ditambahkan di atas, dipasang seperti ini spacernya. Nanti tinggal dikasih bracket yang untuk AMD-nya di bagian atas ya. Nah, bracket AMD-nya itu nanti yang lebih kecil, lebih pendek seperti ini modelnya dia. Ini ada tulisannya AM4, tapi ini kalian bisa pakai nanti di AM5 juga ya. Oke, ini kalian bisa lihat coolingnya udah terpasang. Pemasangannya cukup mudah sih, kita tinggal pasang 2 baut aja yang sebelah sini, dikunci di bracket tadi yang udah dipasang di bawah. Coolingnya udah beres terpasang. Nah, ini di sini ada dikasihkan kait. Ini nanti bracketnya kalian pakai buat memasang 2 fan ini ke coolingnya. Cuma sebelum kalian pasang fan yang di bagian depan ini, ada baiknya kalian pasang dulu memori DIMM kalian ke sini. Setelah itu baru kalian pasang fan, karena biasanya kalau untuk format cooling sebesar ini, biasanya nanti fan yang ada di depan itu akan berada di atasnya memori ya. Jadi kalau kalian mungkin yang suka penampilan memorinya, kalian pinginnya dia LED-nya terlihat berwarna-warni di atas, mungkin bisa juga solusinya kalian geser fan yang ada di depan ini dipindah ke belakang. Jadi dia yang belakang ini ngisep ya, udaranya keluar, arah anginnya tetap akan jalan ke arah belakang gini seperti ini ya. Jadi depan sini bisa terlihat memorinya. Memori ini cukup menarik karena di sini ada logonya ROG seperti ini. Jadi sebenarnya ini sebenarnya aksen untuk mempercantik penampilannya memori sih ya. Jadi kalau saya misalnya memori ini saya geser masuk ke slot paling belakang ini pun, ini posisinya dari slot belakang kalian bisa lihat dari sebelah sini, itu masih berada di bawahnya cooling ini. Jadi memori ini kurang lebih tinggi segini, kita masih bisa pasang lebih tinggi lagi sampai berada di bawah batas cooling ini. Jadi harusnya tidak ada masalah dengan masalah clearance memorinya ya. Cuma mungkin kalau kalian yang suka penampilan dari LED ini nyala terlihat, mungkin bakal tertutup dengan fan seperti ini di bagian atasnya. Jadi kalau kalian memang nggak mau tutup fan seperti ini, solusinya tadi saya bilang fan-nya dibalik ke arah belakang bagian ini, dan yang di tengah tetap posisinya seperti ini di bagian tengah. Jadi memori kalian masih bisa tetap terlihat di bagian depan ya. Jadi untuk pemasangan fan yang di bagian tengah ini kalian perhatikan, ini tadi saya ada masang, saya juga bingung tadi pas masang, saya nggak sempat ngelihat gambarnya, tapi ternyata ini fan-nya ini kan bentuknya dia kayak gini, sini datar, bawah datar, bagian sini melengkung. Jadi kalian masangnya itu nggak bisa seperti ini, yang melengkungnya ngadep atas seperti ini, tapi kalau kalian masang, perhatikan posisi datarnya di bagian atas seperti ini ya, dan kaitnya ada di bagian depan ini, masangnya bukan di bagian belakang, supaya ini masuknya dia bisa turun, fan-nya dia ada di bagian dalam seperti ini, jadi tidak muncul ke permukaan. Nanti kalian tinggal kait aja ke pinggir kiri kanan ya. Oke, ini sekarang kita tadi udah beres semua ngerakit untuk boardnya. Bisa kalian lihat itu sudah jadi seperti ini. Cooling kita udah pasang, fan semua kita udah pasang, dan memori semuanya lengkap untuk boardnya. Sekarang saya udah naikin casing torrent ini di atas meja, Fractal Torrent. Kita mau lihat dulu sedikit apa yang ada di casing ini fiturnya, karena casing ini sebenarnya cukup menarik ya, karena Hani sebenarnya kemarin itu mau ngerakit pakai casing ini, cuma dia masih bingung antara pakai yang Fractal North atau pakai ini. Nah, jadi ini saya bahas tentang casing ini, apa aja yang menarik dari casing ini, dan kenapa kok Hani kemarin memilih casing ini, ukuran ini, Torrent. Karena Torrent itu sebenarnya ada yang lagi yang lebih besar lagi, tapi kenapa kok dia ngambilnya yang ukuran tengah ini? Apa yang bisa kita bikin dengan casing ukuran tengah ini? Jadi saya buka dulu plastiknya. Oke, jadi tampilan atasnya itu seperti ini. Ini bahannya kayaknya plastik. Dan di atas ini tidak ada ventilasi. Ini ada alasannya kenapa tidak ada ventilasi di bagian atas sini. Karena di bagian atas sini itu memang tidak ada komponen fan yang bisa dipasang. Karena ada power supply di bawah dari tutup ini. Nanti sebentar saya tunjukin bagian dalamnya. Untuk depannya cukup populer Torrent ini. Aksennya dia seperti ini. Mungkin saya taruh seperti ini kali ya. Kalian bisa lihat lebih jelas. Nah, tampilan depannya itu seperti ini. Jadi ada aksen, garis-garis seperti ini, ada logo Fractal di depan, dan di depan ini ada fan ini. Ukurannya nanti saya cek ulang, tapi harus ini antara 18 atau 20 cm. Fan-nya ini ada 2 biji di bagian depan.
Oke, ini saya udah cek, betul ini ukurannya 18 cm dengan ketebalan 38 mili untuk fan-nya yang di bagian depan ini ada 2 unit ya. Jadi kemarin saya pikir itu awalnya saya pikir garis-garis ini dari bahan aluminium, ternyata ini bahannya plastik lah ya, plastik biasa. Panel depannya dia, terus untuk buka panel depan, sebentar saya cari kunciannya. Kunciannya hilang di. Nah. Untuk buka panel depannya itu ternyata kalian tinggal tarik aja. Jadi ini posisinya seperti ini. Tadi terpasang di dalam. Nah seperti ini saya tadi tinggal tarik keluar aja gini ke depan. Ini udah beres. Lepas ya untuk tutup depannya. Jadi di bagian depan ini ada filter juga. Ini filter harusnya bisa dilepas. Bentar saya coba lihat. Oke ini bisa. Jadi kalian tinggal slide. Filter atasnya tinggal dibuka seperti ini. Tinggal di slide keluar. Ini udah lepas. Kalian bisa cuci bersihkan kalau kalian pakai. Dan ini udah bolong ya, tembus ya, kalian lihat sudah tidak ada apa-apa di bagian depannya, polos bersih. Jadi untuk membersihkan filter ini cukup mudah. Selesai kalian bersihkan, kalian tinggal pasang lagi kembali, masuk ke jalurnya ya, tinggal slide turun kembali. Oke, beres. Oke, ini sekarang saya lanjut, saya buka dulu untuk tutup-tutupnya ya. Nah untuk casing ini itu kalian bisa lihat sisi bagian sini itu kaca temper. Dan di sisi bagian belakang ini juga pakai kaca temper. Jadi kaca tempernya ini dua-duanya, kiri kanan pakai kaca temper semua. Jadi kalian bisa ini sebenarnya plus minus ya kalau casing seperti ini. Kalau bagi saya pribadi di satu sisi kalau kalian suka estetika, di bagian belakang kalau terlihat kaca seperti ini mungkin akan terlihat kabel-kabel kalian. Cuma kacanya ini sepertinya kacanya tidak terlalu, bukan kaca yang bening. Jadi di bagian belakang ini kacanya sepertinya lebih smoke black, lebih hitam. Sedangkan kaca bagian depan ini lebih terlihat bening. Jadi kalau kalian mungkin tidak terlalu bisa merapikan kabel ya, mungkin kalau bagian belakangnya kaca full seperti ini akan terlihat semua. Dan untuk melepas kacanya ini kemarin saya coba lihat, ini harusnya tinggal di pop keluar aja ya, tinggal ditarik gini aja biasa. Nah ini udah lepas, kacanya udah terbuka, kalian tinggal cabut keluar seperti ini. Oke, ini casingnya sekarang saya udah taruh di meja, kalian bisa lihat bagian dalamnya seperti ini. Jadi di dalam juga kalian dapat manual booknya. Ini cara-cara untuk pemasangannya semua sudah ada dalam sini. Nah ini di dalam sini juga kalian dapat ini di bagian atas ditaruh ini aksesorisnya untuk casing torrent yang compact ini. Kita lihat. Oke, di sini ada baut thumb screw ya, ada 4 biji. Dan di sini ada bracket fan. Seperti ini, sebentar saya lihat di manual booknya ya. Jadi manual booknya ini cukup menarik karena dia ada bikin pada aksen-aksen warna seperti ini. Jadi cukup jelas penjelasannya dia ya. Jadi kalau kalian pasang water cooling, di sini penjelasannya dia di bagian depan kalian bisa pasang fan, kalian juga bisa pasang water cooling di bagian depan seperti ini. Cuma kalau mungkin nanti graphic card kalian lebih panjang lagi mungkin bakal nyangkut ya kalau ini. Nanti ntar saya jelaskan lebih detail di dalamnya ya. Bagian belakang. Oke, jadi dalam kotaknya saya udah cek di menunya. Jadi di sini ini ada 2 sayap besi seperti ini. Ini fungsinya kalian untuk memasang fan 12 cm dan fan 14 cm di bagian depan casing ini. Karena seperti kalian lihat casing ini, di depan itu mountingnya hanya ada seperti ini. Untuk fan ukuran 18 cm. Jadi kalau kalian misalnya mau mengganti fan ini, kalian harus pasang bracket yang besi ini supaya kalian bisa pasang fan 14 cm dan 12 cm di bagian depan. Ataupun kalian bisa pasang water cooling yang 140 maupun yang 120 di bagian depan ya. Jadi kalau saya kebetulan saya tidak akan lepas fan ini, jadi saya tidak pakai bracket itu. Dan di sini juga ada satu lagi. Kalau kalian lihat di sini ada satu bracket kecil ini. Ini fungsinya dia ternyata untuk GPU support. Jadi kalian bisa pasang bracket ini di bagian body samping ini. Jadi kalian bisa pasang dia seperti ini posisinya. Nah, ini kalian bisa lihat di manual book ini dia ada keterangannya. Nah, saya deketin. Jadi nanti kalian tinggal pasang besinya itu sama seperti yang saya tunjukin di bagian bawah ini. Kita taruh berdiri seperti ini besinya dia. Nanti kalian tinggal kasih ada karetnya, ada thumb screw ini, dan ada karet di bagian atasnya ini dipakai. Jadi nanti dia akan nahan GPU-nya itu posisinya seperti di gambar yang sebelah sini. Jadi kalian lihat dia nahan GPU-nya ada karetnya seperti ini. Cuma mungkin saya nggak tahu apakah ini akan kompatibel dengan semua GPU apa enggak. Nanti kita juga coba sekalian karena kebetulan GPU yang kita pakai cukup panjang 7900 XTS ya. Kita coba pakai aja ininya untuk GPU supportnya ya. Oh, di dalam sini tuh ada 3 thumb screw. 2 ini yang untuk masang GPU supportnya di bagian bawah ini. Satu lagi tuh sama ada satu karetnya. Nah, ini karetnya seperti ini. Yang nanti dipasang di ujungnya thumb screw itu untuk nahan GPU-nya tadi ya.
Oke, sekarang kita buka bagian atasnya untuk ngelihat di bagian atas panelnya ada apa aja. Sebentar saya coba lihat. Nah, ini kalian kalau buka atasnya, kalian tinggal sliding aja, jadi tidak ada apa-apa yang perlu kalian lepas bautnya. Kalian tinggal slide dia ke belakang seperti ini, tinggal diangkat aja, ini udah lepas tutup atasnya. Jadi tadi saya ngomong tutup atas nggak ada ini apa, nggak ada lubang ventilasi atau apapun ya, karena ini isinya di atas ini adalah power supply dan hard disk. Jadi mungkin kalau hard disk di sini cukup panas, mungkin akan sedikit panas di area sekitar sini. Cuma dengan fan sebesar ini harusnya udaranya bergerak ya. Nanti makanya kita coba aja, kita lihat seperti apa. Dan untuk kelengkapan baut-bautnya itu ada di atas sini. Jadi kalian jangan bingung nyari kelengkapan bautnya ada di mana kalau kalian buka casingnya, karena ada di dalam tutup atas ini. Tadi saya sempat nyari juga, saya pikir apa bautnya hilang atau gimana ya kan. Tapi ternyata ada di atas sini. Kita buka dulu, kita lepas. Jadi di sini ada slot hard disk untuk 2,5 dan SSD 1. Jadi kalau kalian mungkin orang yang menggunakan hard disk masih cukup banyak, ya berarti casing ini mungkin bukan pilihan yang cocok buat kalian. Power supply bisa masuk di sini 1 unit. Ini untuk panjangnya sepertinya kalau kalian pakai power supply mungkin ukurannya terlalu panjang, mungkin akan jadi masalah karena ini panjangnya nggak terlalu panjang ya. Ini ukurannya harusnya kurang lebih sama seperti ukuran power supply pada umumnya. Kalau kalian pakai yang ukuran 1000 watt mungkin tidak bisa masuk kecuali kalian mau lepas soket untuk hard disknya ini. Ntar saya coba copot. Nah, bisa masuk. Jadi space-nya cuma ada segini nih areanya ya. Jadi di sini karena di atas ini sudah ada banyak kabel-kabel dari casingnya sendiri. Ntar saya coba buka kabel casingnya ada apa aja. Cukup banyak soalnya kabelnya. Oke, jadi kelengkapan kabelnya dari casingnya sendiri itu. Jadi di sini ada kabel untuk fan. Ini sudah pasti kan ada fan 2 di depan ya. Jadi ini ada untuk header fan ada 2 seperti ini, dan dia juga sudah ada kabel untuk RGB-nya untuk fan-nya ya. Jadi kabel RGB untuk fan-nya juga ada 2 karena setiap fan punya kabel RGB sendiri-sendiri, dan kalian bisa sistemnya split seperti ini. Jadi dia sudah ada split seperti ini, dan ujungnya juga ada yang ukuran standar seperti ini, ujung normal RGB 3 pin seperti ini yang kalian bisa langsung tancap ke board. Jadi misalnya seperti ini, kalian bisa masukin yang ini langsung ke kabel satunya. Jadi cuma ada satu kabel seperti ini yang ke board. Jadi kalian nggak perlu pasang kabel terlalu banyak. Berikutnya lanjut di sini juga ada kabel-kabel umum punyanya casing. Kabel audio seperti biasa yang standar seperti ini. Terus kabel untuk USB-C internal casing juga sudah ada seperti ini modelnya. Kabel-kabel front panel. Ya, cariin dulu kabelnya banyak soalnya. Oke, dan ternyata di casing ini saya baru nemu ada satu kabel lagi. Ini kabel untuk PWM juga untuk fan, karena ternyata di casing ini di bagian belakangnya ini sudah ada PWM hub ya. Jadi kalian bisa masang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fan tambah out sebentar. 8 ternyata. 1, 2, 9 ya ini ya. 1, 2, 3. Ya, ternyata kalian bisa pasang 9 fan PWM di bagian belakang sini. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi untuk cari PWM hub kalau kalian mau masang fan kalian. Karena di sini sudah ada hub untuk 9 fan yang 4 pin ya. Cuma saya ingatkan kalau kalian pakai PWM hub seperti ini, sebisa mungkin fan yang kalian pasang itu jenisnya sama. Karena kalau kalian campur-campur fan-nya di sini, takutnya nanti fan kalian jalannya itu nanti ada yang kenceng, ada yang enggak. Karena biasanya board itu hanya akan membaca fan yang berada di header nomor 1 ini, yang warna putih ini. RPM-nya berapa, dan dia akan set PWM berdasarkan header yang nomor 1 ini. Jadi kalau fan kalian misalnya ada yang kenceng, ada yang lambat, takutnya nanti yang lain-lain ini speed fan-nya tidak akan berjalan normal kalau kalian campur-campur di dalam satu PWM hub seperti ini. Jadi saran saya sebaiknya fan-nya jenisnya sama. Oke, lanjut berikutnya kita jelaskan sedikit lagi mengenai fan kabel-kabel ini. Di sini sudah ada kabel juga untuk header USB 3.0 biasa yang standar ini. Power SATA, ini harusnya power SATA ini untuk PWM hub yang di belakang kan ada 9 fan. Kabel-kabel header front panel standar ini untuk power reset dan tombol power switch-nya ya. Nah, seperti ini ya kabelnya ya, satu set standar untuk header, LED dan lain-lainnya. Oke, cuma ada itu. Jadi dia sudah tidak punya header untuk USB 2.0 yang biasa itu. Jadi cuma ada USB 3.0 dan USB-C. Jadi pastikan board kalian support 2 header ini supaya kalian bisa pakai semua USB yang ada di bagian depan ini. Oke, bagian atas seperti ini. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang ini ada 3 lagi tempat untuk kalian bisa taruh SSD SATA yang 2,5 atau mungkin hard disk 2,5. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kalau hard disk 2,5 di zaman seperti ini ya. Kebanyakan pasti kalian akan pakai SSD 2,5, ada 3 lagi di belakang. Jadi kalian bisa pasang 3 SSD 2,5 tambah 1 yang di bagian atas kalau kalian pakai 2,5, atau kalian juga bisa pakai 3,5 di bagian atas untuk hard disknya ya. Jadi total bisa ada 4 storage, belum yang termasuk NVMe yang ada di board kalian nanti. Oke, sepintas kurang lebih seperti ini untuk casingnya. Sebentar saya lihat ada apa lagi yang perlu saya jelaskan ke kalian. Oh ya, oke, di bagian sini saya lupa. Di bagian bawah ini juga ada ini ya, fan filter. Nah, untuk fan filter di bagian bawah ini kalian tinggal slide ke arah bagian depan.
tinggal keluar gini, kalian bisa bersihkan. Kalau sudah, atau kalian mau setelah masang fan di bagian bawah, mungkin atau kalian masang radiator di bagian bawah, kalian bisa pasang kembali, tinggal di slide masuk seperti ini. Sedikit tambahan juga informasi mengenai kelengkapan baut yang diberikan. Kalian bisa lihat ini, di dalam dosnya itu sudah ada lengkap. Jadi baut-baut untuk hard disk, untuk board, untuk riser juga sudah ada tambahannya. Riser boardnya ada tambahan satu lagi. Terus kabel ties juga sudah disertakan, ada kabel ties dan baut-baut umum lainnya yang kalian bakal pakai di casingnya. Ya, jadi pastikan kalian masang bautnya sesuai ukurannya yang diperuntukkan di casingnya, jadi biar nggak rusak untuk ininya ya, lubang drat bautnya. Oke, kita langsung pasang boardnya ke dalam casing, sekaligus kita coba ada kendala apa lagi di casing ini ya. Oke, casingnya kita udah selesai, ngerapin kabel-kabel semua masuk dan power supply kita udah pasang di bagian atas. Ini tinggal kita masang graphic card sama ngerapikan kabel untuk graphic cardnya. Cuma di bagian belakang sini seperti kalian lihat, ini saya tunjukin, ini bagian belakang sini kan ada tempat kosong. Ini bisa kita tambah fan satu. Nah, setelah saya lihat lagi, daripada kita nggak pasang fan di belakang dan sirkulasi udaranya nggak bisa maksimal, jadi saya putuskan kita nambah satu fan. Jadi nanti kita ada tambah satu fan ini, punyanya Thermared yang TLB12 Extreme ya. Ini fan-nya dia yang cukup tinggi, RPM-nya 3000, tapi dia tidak jalan konstan 3000, dia bisa turun jauh di bawah itu kalau kalian jalanin fungsi PWM-nya. Jadi bentuk fan-nya dia seperti ini, industrial, dan dia tidak ada LED juga sama. Jadi tampilannya bisa match dengan ini ya, dengan casingnya warna hitam polos ya. Jadi nanti ini saya pasang di bagian belakang, posisinya untuk keluar seperti ini, posisi fan-nya. Oke, kita langsung pasang dulu. Oke, ini udah beres. Kita sudah selesaiin semuanya kabel-kabel kita, dan saya sudah pasang tadi fan yang di belakang, saya tambah ini satu. Sekarang kita mau masang graphic card-nya. Cuma graphic card ini yang 7900 XTX kita yang 4color ini kelihatannya cukup panjang, dan tadi ini saya sudah sempat fitting sebentar. Ternyata nyangkut. Kalian bisa lihat ini nyangkutnya di mana? Nyangkutnya ada di sini nih. Sayapnya ini dikit, yang ada di belakang lebih dikit beberapa mili, ini hanya lebih kurang lebih paling ya sekitar 3 milian lah ya ini nyangkut. Dan alhasil graphic card kita akhirnya nggak bisa masuk ke dalam casing ini. Sebenarnya ada solusi lain kalau saya tetap mau pakai 7900 XTX kita ini yang panjang 3 fan ini punya 4color ini, itu bisa. Solusinya kita copot fan yang di bagian depan ini dan kita ganti dengan fan 14 cm atau 12 cm karena ketebalannya cuma 25 mili. Sedangkan untuk fan ini ketebalannya 38 mili. Jadi ada selisih cukup beberapa mili ya. Jadi kalau saya tipisin fan-nya itu pasti bisa masuk. Tapi tidak mungkin lagi buat kita untuk bongkar ini karena kita udah rapin semua kabelnya. Jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa, solusi saya ganti dengan 4070 Ti. Punyanya Colorful ini. Karena cardnya yang ini itu lebih pendek. Jadi ini juga sekarang suka dukanya kita ya, sistem builder ya. Kalau kita nyari casing atau mungkin kalian yang mau ngerakit sendiri cari casing, itu sebenarnya sekarang problem utamanya itu juga jadi salah satu pertimbangan utama adalah panjangnya graphic card. Kalian bisa lihat ini dua saya jejer. Nah ini segini, kalian bisa lihat yang ini itu lebih panjang, kurang lebih sekitar hampir 1 jari. Panjang graphic card yang sebelah kanan ini. Jadi sekarang itu kalau kalian cari casing itu juga kalian benar-benar harus perhatikan graphic card apa yang kalian bakal pakai. Jadi kalau kalian pakai contohnya seperti saya ini, akhirnya saya nggak bisa pakai graphic card ini 7900 XTS saya karena terlalu panjang, dan akhirnya kita harus mengganti dengan 4070 Ti. Kalau saya pakai yang ini, kalian bisa lihat ini ukurannya pas, masuk tanpa ada kendala sama sekali. Di sini masih ada selisih jeda kurang lebih sekitar 1 jari ya. Nah, cuma ini ada kendala baru lagi kalau saya pakai ini, karena seperti kalian lihat ini di sebelah kanan ini pinnya semuanya 8 pin biasa. Sedangkan kalau saya pakai
4070 Ti ini kalian bisa lihat ini konektornya sudah pakai yang 12 VH power. Mau nggak mau berarti power supply juga jadi kendala lagi buat saya sekarang, karena power supply yang 850 wattnya kita yang FSP ini itu bawaan kabelnya hanya 8 pin PCIe biasa. Jadi terpaksa saya harus putar otak lagi untuk berpikir mengganti konverternya, dan ternyata setelah saya bongkar-bongkar di ruang tes kita, saya nemu kabel ini. Ini kabel yang saya ingat waktu itu dikirimin sama FSP ke kita untuk dipasang ke PSU FSP yang 850 watt ke atas supaya kita bisa menggunakan kabel 12 VA power. Bentuknya seperti ini. Jadi saya nggak perlu pakai konverter, saya tinggal pasang kabel ini masuk ke PSU-nya dan saya bisa langsung pasang ke 4070 Ti. Jadi ya beginilah suka dukanya kalian kalau jadi perakit PC ataupun kalian yang mungkin nge-build PC sendiri. Jadi contohnya seperti ini, kalau ini misalnya terjadi pada kalian ya berarti solusinya kalian harus lepas fan depan dan mengganti fan depan, karena tidak mungkin kan kalian kalau misalnya cuma beda satu jari kalian harus jual VGA kalian terus mengganti VGA lain seperti yang saya pakai ini. Jadi solusinya fan-nya diganti, atau kalau enggak ya terpaksa kalian beli casing baru lagi yang lebih besar ya kan. Jadi sekarang saya ganti pakai 4070 Ti, saya lepas kabel saya dulu dan saya ganti dengan kabel baru ini yang dari FSP ini. Oke, jadi ini ada sedikit tambahan informasi yang saya perlu sampaikan ke kalian. Ini kita udah rakit semua, cuma ini ada beberapa tambahan-tambahan. Jadi kalian juga ada gambaran seperti apa kelebihan dan kekurangan di casing ini ya. Jadi untuk casing ini di bagian atas ini tempat hard disk ini bisa kalian copot. Kalian bisa geser dia ke depan dengan cara tinggal menyopot baut ini. Kalian bisa cabut, lepas, seperti ini lepas, dan kalian pindah posisinya ke bagian depan sebelah sini ya. Nanti kalau jadi kalau kalian mau pakai power supply lebih panjang itu bisa, cuma nanti jadi masalah juga tetap nanti area kabel di bagian sini bakal penuh dan bakal mungkin terganggu. Jadi saran saya sih mungkin kalau kalian pakai casing ini tetap aja pakai casing yang ukurannya power supply yang ukurannya dia normal seperti ini, jadi gak terlalu panjang ke depan. Dan di bagian sini kalau kalian lihat ini ada bundar kecil, ini tempatnya kalian bisa pasang fill port. Jadi fitting fill port itu untuk mengisi coolant ke sistem water cooling kalian kalau kalian pakai sistem water cooling custom. Cuma saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang suka menggunakan casing dengan ukuran seperti ini dengan pakai custom cooling dan memasang dengan berbagai macam caranya yang ribet itu kan. Jadi terserah kalian bisa pakai itu, ini ada fiturnya. Terus di bagian belakang sini kalau kalian lihat di sini juga ada velcro. Ada 4 biji velcro ini, fungsinya kalian bisa mengikat kabel-kabel yang kalian pasang di sini, misalnya kabel power, kabel USB dan kabel-kabel lain kalian bisa rapikan dan kalian bisa atur kabelnya satu arah di belakang sini. Kalian ikat dengan velcro yang sudah disediakan ini semua. Oke, dan untuk fan di bagian depan ini, fan 18 cm ini kalian juga bisa pindah ke bagian bawah. Tapi kalau kalian mau pindah di bagian bawah fan-nya, itu kalian harus menggunakan board yang ukurannya micro ATX, tidak bisa full ATX seperti ini. Karena kalau full ATX seperti ini kalian bisa lihat di bagian bawah sini, itu sudah full dan tidak ada lagi space sama sekali untuk memasang fan 18 cm masuk ke dalam. Dan kalau kalian mau pakai kombinasi radiator juga sama, perhatikan ukuran radiator kalian. Di bagian depan ini bisa dipasang radiator, di bagian bawah juga bisa. Tapi kalian kombinasikan dan kalian cek di website dan di manual book produknya. Di sini juga ada tambahan informasi kalau kalian pakai CPU cooler yang tower seperti yang saya pakai ini maksimum tingginya hanya bisa sampai 174 mili. Dan untuk graphic card, di sini ada tambahan informasi. Kalau kalian pakai fan 18 cm seperti yang bawaannya yang saya pakai sekarang ini, itu cuma bisa maksimum sampai 330 mili. Itu sudah benar-benar mentok, karena tadi VGA yang saya pasang itu 7900 XTS itu panjangnya 33,5 cm. Nggak sampai lah, 33, sekian lah ya, mungkin 0,3 kurang lebih, itu sudah nyangkut di fan depan dan udah nggak bisa masuk. Jadi benar-benar ini presisi 33 mili ini benar-benar ngepres dan nempel ke fan depan. Tapi kalau kalian mau masang lebih panjang lagi, kalian bisa pakai fan depan tadi saya bilang 14 cm atau 12 cm karena tebelnya cuma 25 mili. Kalian bisa pasang graphic card-nya sampai 34,3 mili. Dan kalau kalian lepas fan depannya semua, atau kalian mungkin pakai fan 14 cm, 2 biji, kalian geser naik ke atas, jadi di bawah itu ada space kosong, itu mungkin masih bisa masuk sampai 368 mili. Tapi kayaknya kalau 14 cm nggak bisa sih. Menurut saya mungkin kayaknya kalian kalau lihat posisi gambar seperti ini, kemungkinan besar ini hanya bisa satu fan kalian pasang di atas dan fan bawah dilepas supaya graphic card-nya ini bisa masuk full sampai ke depan ya. Jadi ini ada beberapa poin-poin penting yang kalian perlu perhatikan di casing ini. Jadi kalau kalian mungkin pakai graphic card-nya mungkin yang ukurannya sekarang cukup panjang seperti 4090, 4080, 7900 XTX seperti tadi yang saya pakai punya 4Color itu nggak bisa masuk. Kalian benar-benar harus perhatikan ukuran dari casingnya karena ini ukurannya compact. Ini sekarang saya tutup dulu, semua saya rapikan. Kita tes sebentar performanya dalam keadaan tertutup dan terbuka seperti apa flow dari casing ini, karena mengingat di bagian atas ini juga ada power supply dan bagian atasnya tertutup, tidak ada lubang sama sekali. Jadi dia cuma punya ventilasi di bagian belakang dan dari depan untuk intake-nya dia. Jadi kita lihat sampai seberapa maksimal karena bagian belakang juga temper, di depan juga temper. Oke, jadi ini saya tadi mau masang tutup bagian belakang kacanya dan ternyata benar dugaan saya bahwa ini bagian belakangnya memang cukup sempit. Dengan kabel saya sudah cukup rapikan seperti ini, ternyata
tutup kaca temper bagian belakang ini masih nggak bisa menutup dengan benar. Jadi kalau saya posisi berdiri dia masih keluar lepas nanti kayak gini. Takutnya nanti jatuh, pecah kacanya. Jadi dengan posisi seperti ini pun dia masih nggak bisa menutup dengan benar. Jadi mau nggak mau ini saya mesti bongkar dan rapikan lagi sedikit bagian belakangnya supaya ini bisa masuk ya. Karena kalau kabel ini kenapa dia kabelnya sampai nyebrang seperti ini? Karena kabel graphic cardnya ini nggak cukup panjang sampai ke VGA yang ada di depan. Jadi kalau saya nggak lewatin gini, saya putar lewat sini, kabelnya nggak akan bisa sampai ke graphic card yang di depan. Jadi ini saya bongkar dikit, saya rapikan dikit kabel-kabelnya. Nah, akhirnya udah selesai. Kalian bisa lihat ini PC-nya kita sudah selesai rakit dan sudah kita nyalakan. Dan untuk LED-nya ini kita setting jadi single color karena kita memang pingin tampilan dari PC ini minimalis, nggak terlalu banyak warna macam-macam. Ya mungkin buat kalian juga yang mungkin tidak mau ada lampunya sama sekali, ya tinggal di off-kan aja, beres. Cuma saya bikin ini minimalis karena mengingat cooling yang kita pakai pun juga tidak ada LED-nya dan fan di belakang kita pasang tidak ada LED-nya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini setelah jadi PC-nya. Nah, tentu kalian pasti penasaran bagaimana performa dari PC ini kalau kita udah pakai prosesornya 5800 X3D dan juga 4070 Ti. Mungkin sebagian dari kalian pasti berpikir, kenapa kok pakainya 5800 X3D, nggak mau pakai 7700? Ada alasannya kenapa kita pakai ini. Karena seperti kalian tahu 5800 X3D itu merupakan salah satu prosesor yang cukup banyak dipakai untuk gaming karena kemampuan gamingnya dia memang juga cukup bagus dan harganya juga masih bisa terjangkau. Kalian masih bisa beli motherboardnya pakai DDR4. Jadi kita build PC ini dengan spesifikasi seperti ini karena kita ingin kalian juga lihat seperti apa sih prosesor ini sebenarnya performanya kalau disandingkan dengan graphic card yang seri terbaru yang ada saat ini. Jadi kalian bisa cek nanti performanya seperti apa, apakah cocok dengan kalian atau enggak. Jadi kalian bisa build konsep yang kurang lebih sama seperti ini. Oke, saya bacain dulu untuk pengetesan temperatur dari casing ini. Jadi dalam keadaan tertutup, kalian bisa lihat di layar, ini hasil performanya dia dengan menggunakan Cinebench untuk CPU-nya ya. Oke, lanjut berikutnya kalian bisa lihat untuk performa dari graphic card-nya dan juga CPU-nya ketika kita menggunakan tes dengan 3D Mark Wildlife Extreme. Lanjut, kita sekarang posisi terbuka. Kalian bisa lihat untuk pengetesan Cinebench R23-nya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Berikutnya kalian juga bisa lihat untuk pengetesan 3D Mark Wildlife Extreme-nya untuk temperatur CPU dan GPU-nya. Oke, tadi kalian udah lihat pengetesan dalam keadaan tertutup terbuka. Saya kasih sedikit gambaran dari tes ini. Datanya saya sudah dapat di depan saya sekarang. Jadi kalian bisa lihat dalam keadaan tertutup dan terbuka itu di Cinebench untuk pengetesan CPU-nya itu di maksimumnya ada perbedaan. Dalam keadaan tertutup lebih panas sekitar 1,1 derajatan lah ya. Dan untuk average-nya itu kurang lebih panas juga sekitar 0,8 derajat. Jadi nggak terlalu berbeda jauh untuk di Cinebench. Oke, lanjut berikutnya di 3D Mark-nya kalian bisa lihat ini untuk pengetesan 3D Mark. Ini saya juga ada ngambil temperatur dari CPU-nya. Jadi kalian ada gambaran kalau dalam penggunaan gaming. Jadi untuk CPU itu ada perbedaan lumayan. Kalau untuk di 3D Mark Wildlife Extreme perbedaan kurang lebih sekitar 2 derajatan antara tertutup dan terbuka. Lebih panas yang tertutup sekitar 2 derajatan. Sedangkan untuk average-nya kurang lebih beda sekitar 0,6 derajat. Lanjut untuk GPU-nya, GPU temperaturnya, core-nya itu ada perbedaan. Nah, ini di GPU yang perbedaannya cukup terasa. Di maksimumnya ada perbedaan kurang lebih sekitar 5 derajatan. Sedangkan untuk di average-nya itu ada perbedaan kurang lebih sekitar 3,8 derajat. Berikutnya kalian bisa lihat di memory junction temperaturnya juga. Untuk maksimumnya ada perbedaan kurang lebih sekitar 4 derajat. Sedangkan untuk average-nya perbedaan sekitar 3 derajat. Terakhir di hotspot temperatur kalian bisa lihat. Ini cukup jauh bedanya ya. Jadi untuk di hotspotnya ini dalam keadaan tertutup itu lebih panas kurang lebih sekitar 6 derajatan lebih. Sedangkan dalam di average-nya dia itu ada perbedaan kurang lebih sekitar 4 derajatan lah ya, kurang lebih 4 derajat lebih. Jadi untuk casing ini performanya dia dalam keadaan tertutup dan terbuka itu di GPU yang terasa perbedaan temperaturnya cukup jauh ya saya bilang ya. Ini mungkin menjadi salah satu faktor juga karena flow udara dari casing ini hanya dari depan berjalan ke belakang. Dan apalagi tutup di samping kanan ini juga temper dan sisi kiri juga temper. Jadi sirkulasi udaranya dan di atas ini itu tidak ada sirkulasi udara keluar. Nanti udara di dalam sini itu hanya disedot oleh PSU dan PSU membuang keluar udara yang ada di bagian area sekitar sini. Jadi
Untuk pengetesan di Cinebench tidak terlalu berbeda jauh, tapi untuk pengetesan 3D Mark, itu di temperatur GPU-nya terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi buat kalian mungkin yang pakai GPU-nya cukup besar ya, dan mungkin menurut kalian cukup panas ya, mungkin casing ini mungkin akan memberikan perbedaan temperatur cukup tinggi kalau kalian tutup casingnya, ditutup temper sampingnya ya. Oke, kita sekarang lanjut performa dari PC-nya sendiri ya. Jadi kita sekarang ada pengetesan juga 3D Mark. Kalian bisa lihat datanya. Untuk pada data overall-nya, tes Firestrike itu menghasilkan skornya 41.864, sedangkan untuk TimeSpy-nya menghasilkan overall score 20.045. Untuk data skor lainnya kalian bisa lihat di layar, itu ada graphic score, physics score, dan combined score untuk Firestrike-nya. Lanjut, pengetesan berikutnya kita mengetes dengan menggunakan Procyon. Procyon kita mengetes ada 3 pengetesan yang kita pakai. Pengetesan Office itu termasuk dalamnya ada Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Dan juga ada pengetesan dengan foto editing. Itu di dalam situ ada Photoshop dan Lightroom Classic. Dan terakhir juga ada pengetesan Procyon Video. Itu di situ ada pengetesan Premiere Pro. Jadi untuk hasilnya kalian bisa lihat overall score untuk Office itu 7.868. Sedangkan skor lainnya kalian bisa lihat di layar. Untuk foto editing itu overall skornya 7.200 dan untuk skor lainnya kalian juga bisa lihat di layar. Dan terakhir Procyon Video Editing itu skor overallnya 6.586. Lanjut, berikutnya pengetesan Cinebench R23 itu menghasilkan skornya 14.551 untuk pengetesan multicore-nya ya. Lanjut, berikutnya untuk pengetesan game, ini bagian tes yang paling kalian tunggu-tunggu. Jadi untuk pengetesan game kali ini kita mengetes semua game dengan menggunakan resolusi 2K. Jadi kita sudah tidak tes di 1080p mengingat spesifikasi yang digunakan ini juga cukup tinggi dan juga cukup kuat ya performa graphic card-nya ya. Jadi untuk game ini kita melakukan pengetesan ada 5 game. Kalian bisa lihat untuk Cyberpunk itu kita mulai dari Cyberpunk dulu. Jadi Cyberpunk ini average FPS-nya paling rendah karena memang game Cyberpunk ini cukup berat dan semua settingan game yang kita pakai itu ultra. Untuk Cyberpunk itu kita mendapatkan average FPS-nya itu kurang lebih di 103 tanpa menggunakan ray tracing dan tanpa menggunakan DLSS ya. Sedangkan kalau kita menggunakan ray tracing itu langsung drop ke 45 FPS-nya dan kalau kita nyalakan DLSS-nya balance itu dia naik ke 92. Dan untuk game berikutnya kalian bisa lihat di Far Cry. Kalau Far Cry kita menggunakan FSR ya untuk upscaling-nya karena memang Far Cry ini dia nggak bisa menggunakan DLSS karena ini gamenya AMD soalnya. Jadi untuk Far Cry 6 itu dia average-nya di 152 dengan RT on itu jadi 128 dengan menggunakan FSR balance dia naik menjadi 141. Dan untuk game yang paling kenceng di sini tuh kan bisa lihat itu ada Rainbow Six. Rainbow Six itu average FPS-nya mencapai 201 dan di Rainbow Six kita tidak bisa menggunakan pengetesan ray tracing dan juga upscaling karena memang game itu tidak mendukung ray tracing dan upscaling. Sedangkan untuk game-game lain kalian bisa lihat hasilnya di chart kita kurang lebih seperti ini performa dari PC. Jadi kalau menurut saya untuk performa di gamingnya sih harusnya aman sekali kalau ini ya. Jadi kalau kalian pun bermain ray tracing kalian gak usah bingung, cukup dengan kalian nyalakan DLSS-nya. Ini udah aman. Hampir semua game saya bisa bilang berjalan sangat lancar dan bahkan berada di atas 100 FPS rata-rata itu dengan resolusi 2K. Jadi kalau kalian bertanya bagaimana dengan 1080p-nya sudah pasti lebih kencang. Bagaimana dengan 4K-nya? Ya, kalau menurut saya untuk 4K dengan menggunakan spesifikasi seperti ini mungkin bisa. Tapi mungkin tidak semua game bisa berjalan dengan FPS tinggi ini. Tapi detailnya nanti kalau memang kalian tertarik dengan tes 4K-nya, ya mungkin suatu saat kita bikin lagi tesnya kalau ada waktu lebih. Terakhir pengetesan daya. Jadi tentu kalian juga pasti bertanya-tanya bagaimana daya dari PC dengan spesifikasi seperti ini. Jadi kita sudah melakukan pengetesan dengan menggunakan wattmeter. Jadi daya yang kita tampilkan ini adalah daya overall seluruh satu set PC ini. Kita ukur dayanya dengan menggunakan kabel power ini ya. Jadi untuk keadaan idle di desktop itu dayanya kurang lebih berada antara 78 sampai 82 watt itu dalam keadaan diam di desktop. Sedangkan kalau dalam keadaan load itu dayanya kurang lebih sekitar 380 sampai 396 watt dayanya satu set PC ini ketika berjalan full load. Kita loadnya kita pakai 3D Mark Wildlife Extreme, kita running itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Jadi kita baru mengukur dayanya itu setelah 10 menit lebih. Jadi dalam keadaan PC ini sudah benar-benar berjalan maksimal, temperatur GPU udah naik, temperatur CPU udah naik ya. Jadi kalian ada gambaran berapa daya dari PC ini dan bagaimana listrik rumah kalian harus disiapkan sebelum kalian membeli PC dengan spesifikasi seperti ini. Oke, buat kalian yang sudah tidak sabar pengen membeli PC dengan spesifikasi seperti ini, kalian bisa lihat di layar spesifikasi apa aja yang kita pakai untuk PC ini dan berapa total biaya untuk membuat PC seperti ini. Oke, jadi setelah saya melakukan build PC ini, kesimpulan saya mengenai PC ini adalah performanya dia dengan menggunakan spesifikasi 5800 X3D dan juga kalian menggunakan graphic card 4070 Ti. Ini menurut saya masih sangat bisa diandalkan untuk prosesornya dan kalian masih bisa pakai graphic card yang terbaru yang ada saat ini. Dan ini kan 4070 Ti juga barusan keluar di pasaran ya. Dan untuk bermain game pun menurut saya juga FPS-nya sudah cukup tinggi. Rata-rata di 2K pun resolusinya dia sudah bisa berada average di atas 100. Dan ini kalian ingat
game yang saya pakai ini semua settingannya kita pakai settingannya ultra. Jadi bener-bener mentok kanan semua kita tesnya. Dan juga untuk casing ini sendiri juga kemudahan pemasangan sih oke, cuma memang di bagian belakang kalau menurut saya sih ada beberapa kekurangan di casing ini, yaitu di bagian belakang terutama. Dari sisi bagian belakang kabel itu kalian harus bener-bener rapikan karena memang jarak antara tempered glass ini dengan bagian backplate dari casing ini, besi belakang dari casing ini itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau kalian misalnya masang kabelnya kalian nggak rapikan bener-bener, kaca ini tidak bisa menutup. Jadi kalau kalian tutup, kalian paksakan tutup, ada kemungkinan kacanya tiba-tiba bisa lepas dan jatuh pecah. Jadi hati-hati kalau kalian masang kabel di bagian belakang. Dan untuk di bagian atas ini pun, kompartemen untuk kalian merapikan kabel juga tidak terlalu banyak. Jadi kalian bisa lihat itu kabel saya rapikan di bagian atas. Di bagian atasnya itu kalian harus sudah ada lagi tutupnya, tempatnya harddisk ya. Jadi kalau kalian mau pasang atau tidak itu silakan, tapi tempat kompartemen kabel di bagian atasnya tidak terlalu banyak. Jadi kalian harus benar-benar merapikan kabelnya dengan baik. Dan saran saya gunakan power supply yang memang sudah modular ya. Jadi kalian nggak kesusahan nanti untuk merapikan kabel-kabelnya. Sedangkan tutup temper di kiri kanan ini, menurut saya mungkin ini juga jadi satu problem yang menyumbang temperatur di graphic card ini menjadi naik cukup tinggi ketika kalian tutup kacanya semuanya ya. Ada baiknya mungkin kalau kalian misalnya memang menggunakan ini di ruangan yang non AC, ya mungkin tempernya kalian bisa lepas yang sebelah kanan ini, atau kalau enggak kalian pasang fan lebih di bagian bawahnya supaya sirkulasi udara di dalam casing ini bisa lebih maksimal. Karena memang saya berusaha memakai fan bawaan dari casing ini aja 2 di bagian depan, dan saya hanya menambahkan 1 fan di bagian belakang untuk menarik udara panas yang ada di belakang sini keluar. Saya tidak menambahkan fan apapun. Dan juga di bagian atas ini, itu tidak ada tempat sama sekali buat kalian menaruh fan atau apapun. Karena di bagian atas ini area power supply. Dan semuanya tertutup rapat, tidak ada lubang ventilasi sama sekali di bagian atas. Jadi mungkin ini juga kalian benar-benar harus pertimbangkan kalau kalian menggunakan casing ini. Yang lainnya secara overall, tidak ada problem. Kemudahan melepas filter dan lain-lainnya semuanya tidak ada masalah untuk membersihkannya. Jadi yang jadi masalah utama itu hanya masalah tempered glass ini di kiri kanan dan bagaimana sirkulasi udara casing ini kalian benar-benar harus pikirkan supaya tidak terlalu panas di bagian dalamnya, terutama area GPU. Oke, sekian video rakit PC kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa juga kalian kunjungi website kita di ars.co.id. Dan juga kalian follow sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok, semuanya menggunakan Ars.id Media. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenai PC ini atau mungkin rakitan kali ini, kalian juga bisa bertanya di komen. Kita bisa coba nanti menjawab pertanyaan kalian sebisa mungkin ya. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.